Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8 SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibinong? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu teks ulasan. Apa yang kalian pikirkan mendengar kata ulasan? Ulasan sama dengan mereview. Nah, untuk lebih jelasnya, mari terus saksikan video pembelajaran kali ini. Ya, sebelumnya ini merupakan hal-hal yang akan kita pelajari, yaitu kita nanti akan mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, seperti film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian nanti kita akan menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca atau didengar. Kemudian nanti juga kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, dan yang terakhir kita akan menyajikan tanggapan tentang kualitas karya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita, yang pertama kita akan mengidentifikasi pengertian dan tujuan teks ulasan dan menentukan macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya dengan tepat. Kemudian nanti kalian akan menuliskan kelebihan dan kekurangan teks ulasan dengan tepat dan mengungkapkan kelebihan dan kekurangan teks ulasan dengan baik. Kemudian memahami struktur teks ulasan, memahami ciri-ciri bahasa teks ulasan, kemudian mengidentifikasi unsur kebahasaan teks ulasan. Dan yang terakhir, kalian akan menyusun struktur teks ulasan secara urut dan menulis teks ulasan berdasarkan novel atau film yang kalian baca dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan teks ulasan. Lesson for today, ulaslah buku berikut ini. Nah, ini merupakan buku paket yang kalian gunakan ya dalam belajar saat ini. Nah, menurut kalian, kira-kira setelah kalian menggunakan buku ini, kalian apakah ada komentar atau kritik terhadap buku ini? Nah, kalau kalian punya komentar atau kritik tentang buku ini, kalian harus mengungkapkannya pada teks ulasan. Nah, sekarang apa itu teks ulasan? Setelah menjawab pertanyaan tadi, menurutmu apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Nah, teks ulasan adalah teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap buku atau karya-karya lain. Teks ulasan disebut juga dengan resensi atau review. Jika kalian pernah menonton film atau membaca novel, pasti kalian memiliki pemikiran, oh ternyata buku ini bagus, cocok dibaca untuk umur 17 tahun atau 15 tahun. Dan kira-kira ini bagusnya ada di bagian mana? Seperti itu. Kemudian tujuan teks ulasan. Nah, tujuan kita membuat atau membaca teks ulasan itu tujuannya yang pertama adalah memberikan informasi mengenai kelayakan yang dimiliki suatu karya. Kemudian mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Lalu memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Nah, ketiga ini merupakan tujuan teks ulasan. Namun tidak hanya terpaku dengan ketiga ini ya. Kalian bisa menelusuri kembali tujuan-tujuan dari teks ulasan. Nah, jenis teks ulasan berdasarkan isi.
Nah, kira-kira jenis teks ulasan itu ada apa saja? Yang pertama ada ulasan buku, ulasan film, musik, cerpen, novel, puisi, atau teater. Nah, biasanya kalau yang ada di buku berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan bukunya. Ini juga berlaku pada semua jenis teks ulasan ya. Jadi intinya adalah memiliki keunggulan dan kelemahan ya dari suatu karya tersebut. Lalu keunggulan dan kelemahan dalam teks merupakan bagian terpenting dalam teks ulasan. Nah, ini ya, agar penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang pengulas harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan meyakinkan. Jadi, tidak asal kalian mengulas, tapi kalian betul-betul harus membaca buku yang akan kalian ulas dulu ya, betul-betul kalian baca, kalian telaah, barulah nanti kalian akan menemukan keunggulan dan kelemahan dalam teks. Nah, selanjutnya menceritakan kembali hasil ulasan. Apabila kalian sudah menuliskan ya, atau kalian sudah membaca suatu karya, nah inilah langkah-langkah menceritakan kembali teks ulasan yang sudah dibaca. Yang pertama adalah membaca teks ulasan berulang-ulang agar dapat memahami isi teks. Kemudian mencatat butir-butir pokok teks ulasan pada setiap paragraf. Jadi gagasan-gagasan utamanya yang ada dalam setiap paragraf teks ulasan harus kalian cari terlebih dahulu. Yang ketiga, mencatat kelebihan dan kelemahan isi yang dipaparkan pengulas. Jadi kalian harus mencari juga ya, atau menandai kelebihan dan kelemahan isi dari karya sastra tersebut. Yang keempat, merangkai butir-butir pokok teks ulasan menggunakan bahasa sendiri. Ya, jadi setelah kalian membaca teks ulasannya, barulah kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya struktur. Struktur teks ulasan. Yang pertama harus ada judul ya. Tapi judul teks ulasan berbeda dengan judul karya yang akan diulas atau yang diulas oleh kalian, karena teks tersebut berisi pandangan penulis ulasan terhadap suatu karya. Dan yang kedua, identitas buku. Identitas buku mencakup nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Lanjut, sinopsis atau orientasi. Nah, bagian ini menjelaskan gambaran umum sebuah karya yang diulas. Biasanya berupa sinopsis. Tapi ini bukan isinya ya, jadi hanya gambaran umum. Sinopsis saja, seperti kalian biasanya melihat bagian belakang novel. Nah, itu merupakan sinopsis. Selanjutnya, penafsiran. Bagian ini menjelaskan pandangan atau pendapat penulis. Untuk memperkuat penafsirannya, seorang penulis juga dapat membandingkan kualitas karya yang lain. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, rangkuman. Nah, rangkuman dapat berisi penelaahan terhadap unsur-unsur karya yang dapat dinilai. Nah, di sini kalian bisa nih, ya, kalian di sini bisa di sini kalian bisa mencantumkan nih kelebihan dan kelemahan karya yang kalian ulas. Kemudian simpulan. Ya, di simpulan
Penilaian penulis terhadap kelebihan dan kekurangan karya yang diulas disertai bukti pendukung. Jadi di simpulan ini tadi rangkuman berisi kelebihan dan kekurangan. Kalau di simpulan disertai dengan bukti pendukungnya. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh teks ulasan. Jadi seperti ini ya. Ada judul, ada penulis, ada penerbit, tahun terbit, dan boleh dicantumkan juga tebal halamannya. Ada berapa halaman. Kemudian sinopsis. Kemudian ini ada kelebihan buku dan kekurangan buku. Nah, ini juga tidak apa-apa ya, seperti ini menulis teks ulasannya. Lanjut, ciri kebahasaan teks ulasan. Ada 3. Jadi secara umum memiliki ciri-ciri. Yang pertama menggunakan kata-kata yang menyatakan sudut pandang penulis. Misalnya, berbeda dengan buku ini, seperti itu. Di samping itu, dan ada kata-kata selain itu. Nah, itu ya, menggunakan kata-kata yang menyatakan sudut pandang penulis. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap karya. Sikap persetujuan atau penolakan tersebut disertai dengan alasan dan bukti pendukung. Nah, jadi secara tersirat ya, menggunakan kata-kata yang menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap karya. Yang ketiga, menggunakan kata sifat untuk mendukung sikap persetujuan atau penolakan, antara lain menarik, layak, dan berhasil. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung chat ke WA Ibu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.